Oke, kita mau satu dalam doa. Sebelum duduk kita mau berdoa dulu, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk Tuhan memperjelaskan sejelas-jelasnya kebenaran firman Tuhan pagi menjelang siang ini. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai orang percaya, Allah yang terus menuntun menyertai kami, bahkan memelihara kami. Apa yang kami butuhkan Engkau telah siapkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari persiapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, diperlengkapi supaya kami menjadikan itu menjadi satu alat pegangan dalam hidup kami, menjalankan hidup-hidup kami di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami pertaruhkan waktu dan jam ini, biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Tuhan, Engkau mau berkati, Engkau mau campur tangan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia adalah orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita lihat bahwa kebinasaan itu sehingga Allah mempunyai suatu rencana yang indah bagi kita, sehingga kita boleh memiliki keselamatan, dan itu pasti kita akan selamat karena janji firman Tuhan. Oleh sebab itu Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi menjelang siang ini kita akan sama-sama membahas mengenai semua karena kasih karunia. Jadi bukan karena usaha kita manusia untuk dapat selamat. Perbuatan baik, ya, etika, apapun yang kita lakukan akan binasa. Tetapi kalau kasih karunia dari Allah yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita, kita akan pasti selamat. Oleh sebab itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saja. Cuma beberapa ayat, mari kita baca silih berganti. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah anugerah. Semuanya adalah anugerah. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kita semuanya juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang membanggakan diri. Saya ulang ayat yang ke-8. Sebab karena anugerahnya kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Ya, kalau kita lihat keselamatan itu anugerah, bukan hasil usaha kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini semua fana. Banyak kali orang berbuat baik itu karena punya tujuan. Banyak kali orang ingin melakukan ini dan itu hanya ingin mencari nama. Tetapi saya mau katakan,
Kalau kasih karunia dari Allah tidak ada batasnya. Hanya Allah yang kerjakan itu bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Efesus ada beberapa hal penting. Semua karena kasih karunia. Mengapa semua karena kasih karunia? Pasal ini berisi uraian mengenai yang pertama, keadaan orang-orang di Efesus ini yang pada dasarnya adalah orang-orang yang malang, yang akan binasa dan akan dinerakakan. Jadi tidak ada keselamatan bagi mereka. Kita lihat Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh dosa. Karena apa? Dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Iblis bersama pengikut. Oleh sebab itu siapapun kita, makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini akan binasa. Dan ingat, manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan paling tinggi dari semua ciptaan. Hewan tidak akan diselamatkan. Hewan tidak ada tempat di sorga. Tetapi manusia memiliki tempat yang indah. Malaikat aja berbuat dosa dicampakkan ke dalam neraka. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Manusia adalah gambaran Allah. Allah membentuk manusia sebagai rupa Allah sendiri, cermin dari Allah sendiri yang Allah lukiskan untuk manusia. Oleh sebab itu, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran itu rusak. Tetapi ingat, lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Allah mengutus untuk memperbaiki gambaran yang rusak itu. Supaya apa? Supaya kita kembali berkenan di hadapan Dia dan Dia bisa bergaul akrab lagi dengan kita. Karena waktu terjadi kerusakan, dosa menguasai manusia, hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak, terputus. Apapun yang kita lakukan, Allah tidak terima. Karena apa? Kita orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, apa yang kita buat? Contohnya, saya anak nakal di tengah-tengah keluarga. Kalau saya ingin berbuat baik, apakah seisi rumah akan setuju? Ataukah mereka bertanya-tanya, apa maksud orang ini? Apa maksud yang teman ingin berbuat baik? Dia saja kelakuannya biadab. Dia saja kelakuannya tidak mencerminkan. Dia saja memalukan keluarga. Coba kita pikir baik-baik. Barangkali saya rampok di luar sana, saya bawa ke keluarga. Keluarga bisa saja menikmati, tapi dalam arti bertanya-tanya, duit ini dari mana? Jangan-jangan nanti kita satu rumah ini akan ditangkap. Tapi mari kita lihat. Ya, kalau dikatakan semua karena karunia Allah. Ya, semua karena kasih karunia Allah, kita boleh memiliki apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting, Allah inginkan itu bagi kita. Kasih karunia itu tidak dapat diberikan oleh manusia, siapapun dia. Mari kita lihat, siapa sih manusia yang terbaik di Indonesia? Nggak ada. Semua mengecewakan. Kalau bilang ada, nggak ada buat saya. Karena apa? Semua punya tujuan. Dan tujuan itu mereka bangun untuk apa? Membangun hierarki tersendiri. Nah, inilah Indonesia, inilah manusia. Tapi kalau Allah itu indah. Allah tidak pernah punya tujuan untuk manusia itu binasa. Tetapi Allah punya tujuan waktu Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah cuma satu. Bagaimana manusia-manusia Allah ini dapat memuji dan memuliakan Allah. Itu tujuan dia yang paling pertama. Maka itu indah ya. Nanti mulai Desember itu kita mulai terngaung-ngaung di kuping kita. Tema Natal itu apa? Kemuliaan bagi. Kenapa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Dan damai sejahtera di bumi. Ini luar biasa. Ini karena kasih karunia Allah. Allah memberikan kasihnya kepada kita seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Ini luar biasa. Manusia memberikan segala sesuatu dengan tujuan. Hati-hati
Sudah mau memasuki 2024. Besok pagi tiba-tiba ada yang ketok pintu. Pak Yaneman, ini ada beras 2 karung buat pemeliharaan orang-orang yang butuh. Terima enggak? Saya lihat ada satu video bagus sekali. Waktu dia keluar dengan celana pendek dari kamar rumah dia, orang itu minta foto. Orang itu begitu minta foto, dia bilang tunggu. Dia ganti. Dia pakai jas. Dia pakai jas yang tadinya dia berdiri di sebelah kiri dari orang itu, dia ganti posisi. Dia berdiri di sebelah kanan. Bisa ya? Pintar-pintarlah kita, berhikmatlah. Karena ingat, Allah menciptakan kita segambar serupa dengan dirinya. Jangan mau dipermainkan oleh dunia ini yang hanya sementara. Siapa sih yang abadi di dalam dunia ini? Semua akan lenyap. Kekuasaan akan hilang. Maka itu ada orang-orang yang takut kekuasaan hilang, mereka mulai membangun kerajaan sendiri, menghimpun orang-orang lain. Coba. Bahkan kalau bisa istri anak-anak juga terlibat. Waduh, menjadi pemimpin. Saya bingung juga. Inilah manusia, keserakaan. Tapi Allah begitu memperhatikan manusia, gambaran Allah yang rusak ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih karunia itu hanya ada pada Yesus. Dan waktu kita menjadi orang percaya, waktu kita percaya saja dalam hati kita dan kita ucapkan lewat mulut kita mendapat tempat yang layak. Dan itu yang Allah inginkan. Maka itu kelahiran Yesus nanti kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa malaikat-malaikat menyanyikan itu buat gembala-gembala? Coba. Karena kasih karunia. Allah begitu memperhatikan manusia. Dan Allah gak mau manusia itu binasa. Manusia ciptaan yang paling sempurna, sama seperti dirinya, harus bersama-sama dengan dia di sorga nanti, bukan dibinasakan. Maka itu dengan ketidakberdayaan kita, Allah hadir di dalam dunia, sehingga kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Karena apa? Allah tidak dapat memuji memuliakan dirinya, tetapi yang dapat memuji memuliakan dirinya, gambarannya itu loh, yang dia tunggu dari kita. Mau atau tidak mau, terserah pada kita. Yang penting, kasih karunia itu tidak dapat diberikan oleh manusia. Hal ini disampaikan berulang kali. Bahkan di ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging dan disebut orang-orang tak bersunat oleh karena yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah. Oke, saya baca di sini ya. Ini karena ada jam, jadi dia tidak bisa berubah lagi. Tapi saya coba. Ayat 11-12 dikatakan begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus dan tidak termasuk kewargaan negara Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuannya yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, Israel ini bukan Israel secara duniawi, tapi Israel di sini yang Allah berikan buat kita adalah Israel rohani. Karena secara bangsa, secara negara, ada 3 agama besar di dalam dunia ini percaya bahwa Yesus Isa Al-Masih itu ada di Timur Tengah, di Israel. Itu secara mata jasmani. Tapi secara rohani kita bukan orang Yahudi, tapi secara rohani kita adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Seperti Israel adalah umat pilihan, dibawa keluar dari Mesir, ya, dibawa masuk ke tempat di mana yang ditentukan dan dijanjikan, ya,
kita juga ditentukan dan dijanjikan adalah sorga. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang Allah inginkan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua karena kasih karunia. Mengapa? Yang kedua, dari ayat Efesus 1 ayat 10 ini, perubahan yang indah yang dikerjakan di dalam diri mereka oleh kasih karunia mengubahkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya teringat waktu saya mempersiapkan tema ini, saya teringat mereview kembali kehidupan saya. Luar biasa ya. Kalau bukan karena kasih karunia, Bapak Ibu, kita nggak ketemu. Saya barangkali udah game over. Bapak Ibu tahu waktu 82 itu misterius itu penembak jitu. Itu mereka cari orang-orang yang bikin suasana Indonesia. Sebenarnya dia cari pentolannya, tapi akhirnya kita yang kecil-kecil juga kena. Yang bikin resah masyarakat kena. Tapi sekarang coba, ada orang-orang membuat masyarakat resah tapi tetap dibiarkan. Dulu, zaman dulu, habis. Sampai ada teman yang istrinya hamil, baru habis pulang sembahyang pagi, baru sampai di rumah, mau masuk pintu. Bong, ikut dulu. Sebentar Pak, saya antar istri dulu ke dalam. Begitu antar istri ke dalam, istri antar dia keluar ke pintu, di depan istri. Syok enggak? Zaman itu membuat kami bukan lagi ada di titik yang, ternyata ada di titik yang paling rendah. Dan banyak yang stres. Bisa Bapak Ibu? Ya, kalau anak-anak saya nggak pernah tahu itu. Tapi mereka bingung, apa tuh yang Bapak saya ceritakan? Karena beda. Kelahiran aja beda. Yang lahir mulai dari tahun 84 ke atas nggak tahu itu. Tapi 82 itu terjadi. Bapak Ibu tahu mayat di mana? Kalimalang itu berkarung-karung. Mayat dibungkus di karung dibuang. Di Depok, di mana-mana dibuang. Setiap hari. Kalau kita datang ke Cipto, tiap hari kita lihat, waduh, tapi lihat, Bapak Ibu karena kasih karunia kita bisa ketemu. Dan saya katakan, kalau hari ini saya mesti tinggalkan dunia ini, saya katakan yes, daripada besok. Kenapa? Lebih senang berjumpa dengan Tuhan. Di luar Tuhan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan membuat kita tidak berdaya. Tapi di dalam Tuhan, karena kasih karunia, sukacita, damai sejahtera kita miliki. Amin? Amin. Jadi jangan ragu-ragu. Hanya karena kasih karunia, berdasarkan kasih Allah kepada kita manusia, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Tapi kalau orang di luar kasih karunia Allah, maaf ya Bapak Ibu, apapun yang kita miliki, membuat kita tenang nggak? Jiwa kita nggak tenang. Bahkan saya mau katakan, ini mengingatkan saya. Dulu malam jadi siang buat saya. Siang jadi malam. Kalau siang begitu saya buru-buru cari tempat untuk istirahat. Tidur mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Habis itu hidup di jalan lagi. Kenapa? Kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Tidak ada kasih karunia dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa memiliki sukacita? Bagaimana saya bisa memiliki damai sejahtera? No. Oleh sebab itu mari kita pergunakan kasih karunia Allah ini untuk kita boleh tetap tinggal di dalam Allah. Jangan bergeser. Jangan bergeser. Kalau firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tapi kalau kita utamakan yang lain, maaf, apa yang kita cari dalam dunia? Ada lagu duniawi katakan begini, kumpul harta di sana, tabung banyak di sana, oh sedihnya. Karena apa? Ngengat dan karat akan menghabiskan harta benda kita. Kita bangun rumah bagus-bagus, sekarang rumah udah bagus ya. Ada apa? Ada bajaringan. Ada beberapa rumah di sini belum ada bajaringan, dulu masih pakai kaso. Coba sekarang lihat, udah mulai melewat. Ada yang udah ambruk.
Karena apa? Gak bisa kita banggakan. Tapi waktu kita bersama Allah dan kita banggakan kehidupan kita bersama Allah, jangan takut. Semua akan beres. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, no. Yang ada apa? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Jadi Bapak Ibu, mari kita rebut ketenangan ini. Karena ada apa? Ada kasih karunia dari Allah buat kita. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan. Ini yang kedua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 10 itu jelas perubahan yang indah yang dikerjakan di dalam diri mereka oleh kasih karunia yang mengubahkan jadi seseorang yang tidak berarti menjadi berarti. Saya juga bingung kalau saya nggak dirubah. Belum tentu saya punya anak 2 yang cantik-cantik. Belum tentu saya ketemu dengan istri yang dulu gitar Spanyol, sekarang gitar apa ya? Ya udahlah, pokoknya yang penting adalah. Nggak mungkin ketemu. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Tapi begitu Tuhan ubah kasih karunia, ketemu juga. Saya pikir nggak mungkin bisa ketemu dengan istri saya. Karena bedanya jauh. Istilah dalam kasta jauh. Saya kasta yang di bawah sana, dia di kasta di atas gitu kan. Begitu dia sampaikan ke keluarganya bilang apa? Hah? Puh, kamu? Diludahin, dimarahin kan? Waduh, saya pikir paling 1-2 rontok saya hadapi deh. Begitu datang, Bapak Ibu tahu, karena kasih karunia, kuasa Allah berpihak kepada kita. Yang tadinya nggak setuju, diam, mulutnya nggak bisa ngomong apa-apa. Boleh tanya istri saya. Bahkan dukun yang mau tentukan tanggal pernikahan ketakutan, gemetar. Saya pergi dulu ya, nanti saya balik lagi. Sampai sekarang saya nggak tahu tuh orangnya yang mana, nggak pernah ketemu lagi. Karena nggak boleh tanggal yang kami tentukan, nggak boleh. Kalau di suku istri saya, mesti dari mereka. Saya bingung juga. Kok ada tanggal yang baik, ada tanggal yang buruk ya? Ada hari yang baik, ada hari. Nggak ada. Kasih karunia membuat kita hari-hari itu apa? Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku lewati bersama Yesus. Coba, gak ada yang bisa kita takuti. Jadi akhirnya dia ketakutan. Karena dia duduk dengan saya berhadapan, saya lihat mulai dia gelisah. Saya bilang, iya tanggal berapa Pak? Gelisah. Gak keluar kali ya. Karena yang dihadapi ini memiliki kasih karunia yang luar biasa. Ini luar biasa. Yang Tuhan ingin membuktikan bagi kita. Kalau kita di dalam Tuhan jangan pernah takut. Dukun sehebat apapun, no way. Kalau Bapak Ibu punya dukun, bilang, tolong santet Pak Yaneman dong. Ini namanya nih, Yaneman Max Latu Perisa. Kelahiran 27. Enggak, ini bukan maksudnya kasih tahu tanggal lahir, enggak. Udah 27 tahun sekian gitu ya. Taruh, silakan. Kalau mempan sama saya punya Allah, berarti Allah saya mati. Dia tidak memiliki kasih karunia buat saya. Silakan buktikan. Gak perlu takut. Kenapa kita mesti takut? Kita anak raja. Kita ini punya sesuatu yang hebat dari Allah. Dan kita tidak perlu takut. Akhirnya dukun itu gimana? Pergi. Saya pergi dulu. Terus ditanya sama keluarganya, kemana orang itu? Saya bilang tadi permisi, katanya mau pergi dulu ke keluarganya. Nanti siang balik. Siang sampai sore nggak balik-balik. Ya udah kalian atur. Ya, saya bilang. Thank you Jesus. Ternyata tanggal kita juga yang kita pakai. Bisa? Semua karena kasih karunia Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, nggak mungkin. Bapak Ibu kita ketemu. Gak mungkin saya punya anak 2 cantik-cantik, istri saya yang tadinya istilah kasta di atas dengan kasta di bawah bisa ketemu gitu ya. Kalau orang tanya, kok bisa? Ambon sama Batak, bisa nyala terus dong. Saya bilang bisa. Garam di laut, asam di gunung, ketemu di balangan, ya kan? Membuat masakan itu menjadi gurih. Jadi kalau saya makan tanpa ada asam, kurang pas.
Tapi kalau ada garam, ada asam, waduh, yang tadinya mau batuk hilang. Coba nanti kita buktikan deh. Tapi ingat, jangan buktikan masalah makanan, tapi buktikan karena kasih karunia Allah yang ada pada Yesus buat kita orang percaya. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini luar biasa. Luar biasa bagi kita. Kalau kita lihat semua karena kasih karunia, mengapa? Yang ketiga dikatakan karena ada hak istimewa yang hebat dan luar biasa yang diterima dari Kristus, baik oleh Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang telah bertobat. Jadi bangsa Israel kalau tidak bertobat, tidak menerima Yesus sebagai Mesias, masuk surga enggak? Binasa. Maka itu Bapak Ibu, dari tahun ke tahun sejarah Israel itu tidak pernah ada damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada kasih karunia dalam hidup mereka. Jadi mereka selalu diganggu. Tapi coba kalau mereka percaya kepada Yesus, ya, juru selamat yang sudah datang, Mesias, aman. Bukan aman lagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Kiamat. Tapi kalau belum percaya, tidak akan kiamat negara ini, dunia ini, karena mereka bangsa pilihan. Tapi kalau enggak juga, kita bersyukur, karena Yohanes 1 ayat 12, kitalah memiliki kasih karunia itu. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saya adalah anak Allah secara rohani, bukan secara jasmani. Secara jasmani bangsa Israel, Yahudi. Tapi secara rohani Bapak, Ibu, dan saya. Inilah karena kasih karunia. Ini paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan, ya, di ayat 14 sampai 22, saya baca aja ayat 22, dikatakan gini. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh, di dalam kita. Jadi kalau dibilang di mana gereja, ini gereja, eklesia, dipindah dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, bukan Israel aja, kita sebagai orang percaya. Imamat rajani, umat yang kudus. Ini hebat. Saya mau katakan ini luar biasa. Allah memiliki kasih yang begitu besar, sehingga kasih karunia-Nya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita orang berdosa, kita memiliki tempat yang layak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berusaha supaya mereka, jemaat di Efesus ini, percaya yang tadinya akan binasa supaya tidak binasa, yang hidupnya kacau balok, yang tidak menyembah kepada Allah yang benar, harus percaya bahwa Allah adalah jaminan bagi mereka. Bukan cuma jemaat di Efesus, tapi Bapak, Ibu, dan saya. Kita bersyukur kita menjadi orang percaya. Mari kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Jangan bergeser sekalipun, sedikit pun. Waktu kita katakan begini, capek ikut Tuhan, jangan. Tapi katakan begini, waktu ada suara-suara itu di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, katakan begini, iblis, engkau tidak berhak mengganggu saya. Saya milik Allah. Karena kasih karunia Allah, saya hidup bersama-sama dengan Allah. Tanpa Allah, hidup saya binasa. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang-orang yang apa? Yang udah putus asa, yang tidak berdaya. Tapi waktu kita datang kepada Allah, serahkan hidup kita kepada Allah, kasih karunia itu kita akan miliki. Dan apa? Kuk yang kupasang enak Bapak Ibu tahu kuk? Kalau kita ke daerah Jawa, kalau itu di persawahan, kita lihat ya, ada sapi-sapi itu suka membajak ya, karena di Ambon nggak ada sawah, jadi saya nggak tahu. Membajak ya, untuk melembutkan tanah itu. Coba kita lihat ya, perhatikan. Itu biasa ada 2 ekor. Nah, kuk itu mana? Kuk itu kayu itu, yang dipasang di
sapi kiri dan sapi kanan. Dan di tengah-tengah itu alat untuk membajak. Coba kalau 2 ekor sapi menarik beban ini, ringan nggak? Ringan. Kalau dia sendiri, berat. Nah, waktu Yesus katakan, kuk yang kuberikan kepadamu enak jadi waktu diberikan kuk itu buat kita, Yesus juga di sebelah memikul beban kita. Jadi jangan takut. Mari katakan buat masalah kita buat gini. Hei masalah, you tidak dapat menguasai saya. Hai masalah, you tidak dapat mengganggu saya. Hai masalah, engkau kecil buat saya, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia itu memberikan saya kekuatan. Dan katakan, yes. Karena ingat, perhatikan, ya, ada kata-kata yang luar biasa di dalam penderitaan kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan supaya kita membaca menjadi pegangan bagi kita. Roma 15 ayat 13, kita baca bersama-sama. Ya, ada 3 kata indah. Jadi beban pergumulan apapun, ingat, kasih karunia itu tidak akan bergeser dari kita. Kalau kita berjalan bersama Allah, semua akan menjadi luar biasa karena ada Allah bersama kita. Oke? Ibu Ros baca buat kita Roma 15 ayat 13. Semoga, berarti ya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah pada kasih. Bapak Ibu, bagaimana kalau saya mau mengalami sukacita? Bagaimana kalau saya mau mengalami damai sejahtera, tapi saya tidak pernah mau punya pengharapan kepada Allah? Allah sumber, ya, sukacita itu, sumber damai sejahtera itu. Kalau mau kita punya pengharapan kepada Allah yang benar di dalam Kristus, maka sukacita kita akan penuh, maka damai sejahtera akan melingkupi kita. Maka itu ada pujian satu begini ya, untuk menutup diskusi kita pagi hari ini. Ada pujian sebelum saya bertobat tuh saya ingat, lagunya indah sekali. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Luar biasa. Saya ingat karena apa? Yang nyanyi keluarga juga. Waktu dia masih ngetop ya, dia nyanyi lagu itu. Dan waktu dia nyanyi lagu itu dan lagu itu ngetren, saya hidup sia-sia, yang akan binasa. Tapi begitu saya dengar dan saya diubah oleh Tuhan karena kasih karunia Allah, saya bilang lagu ini luar biasa. Karena diubahkan dari ayat firman Tuhan. Waktu kita punya pengharapan yang jelas, maka sukacita itu ya akan muncul dalam kehidupan kita. Sukacita itu tidak dapat kita buat-buat. Mau rumah baru? Boleh. Mau kendaraan baru? Boleh. Mau baju baru? Boleh. Tapi hanya sementara sukacitanya. Mau pakai berlian? Boleh. Waktu kita beli, waduh berliannya nyalanya bagus ya. Ya sekarang redup nih. Gimana? Sukacitanya kemana? Bukan ke benda ini, tapi sukacita kita waktu pengharapan kita kepada Allah. Sukacita itu tidak terbatas, dan damai sejahtera itu melingkupi kita. Damai sejahtera tidak dapat diberikan oleh manusia, tetapi hanya dapat diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita perlu mengingat kembali bahwa semua karena kasih karunia Allah kita ada sebagaimana adanya kita hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus mengingatkan kami bahwa kasih karunia Allah lah kami ada sebagaimana adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk tetap setia, dekat, dan berpegang teguh kepada kebenaran firman. Hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL.